Baik, Bapak dan Ibu, di jam laptop saya persis 8.30. Saya persilakan Ibu Mary Ginting untuk memimpin kita dengan doa pembuka. Silakan Kakak. Terima kasih kepada kita semua dan selamat pagi. Kami sampaikan dari Medan ya, dari Medan. Dan salam dari kami semua, para mahasiswa, dosen, dan staf tenaga kependidikan dari STT Abdi Sabda Medan. Kita akan memulai pertemuan kita hari ini. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa menikmati hari yang baru ini dengan penuh sukacita, dan kami percaya ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kami, Tuhan akan selalu menyertai kami, memberkati kami, dan memberikan kesehatan kepada kami. Bapak yang baik, terima kasih karena kami bisa mengikuti pertemuan kami, yaitu studi Institut Persetia tahun 2020 ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan dan hikmat yang telah kami terima dari para pembicara, dan juga Bapak melalui pertemuan ini juga kami telah menerima banyak hal yang akan kami pakai di dalam pelayanan kami, baik sebagai tenaga kependidikan atau dosen di tengah-tengah kampus atau sekolah tinggi teologi. Bapak, pada saat ini kami akan menyerahkan kegiatan kami, yaitu kami akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing, dan kami akan mempresentasikan segala hasilnya untuk menjadi sumbangan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemajuan sekolah tinggi teologi di tengah-tengah Indonesia ini. Berkati kami Tuhan dalam pertemuan ini, sehingga melalui pertemuan ini juga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Berkati juga para ketua kelompok dan sekretaris kelompok, supaya mereka juga bisa mengkoordinir kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Mary. Bapak dan Ibu, Project Officer Ibu Dona akan memberikan pengantar singkat 5-7 menit sebelum kita memulai diskusi kita. Silakan Kak Dona. Ya, baik. Selamat pagi Ibu Bapak peserta studi Institut Prasetya 2020. Kita sudah tiba di bagian yang paling inti dari keseluruhan rangkaian kegiatan studi institut kita. Dan sebagaimana yang saya ungkapkan di grup WA bahwa kami sangat mengharapkan partisipasi pemikiran dari Ibu Bapak sekalian, sehingga dari studi institut ini bisa melahirkan satu rekomendasi yang dapat diterapkan pada kurikulum di sekolah kita masing-masing. Dan pendidikan intergenerasi ini tidak hanya sekedar menjadi pembahasan dalam ruang virtual, tetapi kemudian menjadi nyata dan dapat kita evaluasi di kemudian hari. Kita akan dapatkan hasil, kita dapat evaluasi dan melihat hasilnya. Nah, dari Dirlak tadi sudah menyampaikan bahwa ada 5 pertanyaan yang harus dibahas oleh masing-masing kelompok. Ada 4 kelompok, karena kemarin pada waktu presentasi dari sekolah-sekolah dan juga gereja, dan setelah kita mendengar pemaparan, ya ada yang sebagian sudah tanpa sadar sudah melakukan, tetapi belum tahu bahwa itu adalah pendidikan intergenerasi, atau masih ada juga yang bingung kriterianya seperti apa. Nah, dimatangkan di dalam diskusi kelompok ini, sehingga kita bisa membangun kriteria indikator yang seperti apa yang disebut pendidikan intergenerasi. Nah, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana implementasi pendidikan intergenerasi di sekolah masing-masing?
Lalu yang kedua, tantangan terbesar mengembangkan pendidikan intergenerasi dari perspektif seorang dosen dan pengajar. Benefit yang bisa sekolah dapatkan jika perspektif atau model ini dikembangkan secara maksimal. Ranah mana saja dalam kehidupan kampus yang bisa dipakai sebagai basis pengembangan pendidikan intergenerasi, dan jika pendidikan intergenerasi menjadi sebuah mata kuliah di STT, topik dan substansinya seperti apa yang seharusnya ada di dalamnya. Nah, saya tidak akan memperpanjang dan mengambil waktu dari waktu diskusi 8.30 itu seharusnya sudah setelah doa langsung masuk kepada diskusi. Dan untuk kelompok yang belum ada sekretaris atau sekretarisnya berhalangan, mungkin bisa disepakati saja biar cepat nomor urut yang berikut bersedia menjadi sekretaris. Saya pikir itu saja dan diskusi dilakukan dengan baik untuk hasil dipresentasikan dan menjadi bekal untuk kita bawa kembali. Di Yayasan Unike. Sebenarnya Yayasan Unike ini bergerak di pendidikan intergenerasi ya dari tahun 2000. Dari 23 tahun lalu, 97 saya memulainya. Dan tahun 2013 kami mulai membagikan kepada gereja isi ini. Tapi sebatas di Jakarta, dan hanya 13 gereja yang mau jalanin pembinaan intergenerasi, ya, family ministry. Kemudian karena pandemi ini, saya mengajak lagi gereja-gereja untuk kolaborasi pemuritan keluarga. Jadi ini baru mulai Sabtu lalu, pembinaan fasilitator, ya, kerjasama dengan Yayasan Unike. Sekian perkenalan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sesuai dengan daftar yang ada di tampilan layar saya, Ibu Like Pangemanan, bolehkah memperkenalkan diri? Ya, selamat pagi. Saya Like Pangemanan dari STT Jeffrey Makassar. Saya dosen pendidikan anak dan remaja, mengajar konseling anak. Itu saja perkenalan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada ini Bapak ya, Bapak Adrisal Kaliongga. Mari Pak, silakan Pak. Silakan Pak Adrisal. Suara belum masuk Pak. Suaranya ya. Di audio setting Pak. Di bagian bawah kiri ada gambar mic. Oke, sambil menunggu, ini ada Alfian Komimbin. Mari silahkan. Adakah orangnya? Pagi, sore saya nonaktifkan video, jaringan agak tidak terlalu stabil. Ya. Bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa Pak. Ya, terima kasih. Selamat jumpa teman-teman, Pak Putu. Saya rupanya jodoh dengan Pak Putu. Loknas jurnal baru-baru juga kelompoknya dengan Pak Putu. Oh gitu ya. Iya. Saya dipindahkan dari kelompok 4 ke kelompok 3, tadi diberitahu Dirlak, jadi saya masuk saja. Semoga bisa aktifkan video nanti kalau jaringan sudah lebih stabil. Saya dari program Pasca Sarjana Teologi UKIT di Tomohon. Salam kenal untuk teman-teman semua. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selanjutnya, silakan untuk Ibu Dewi Magdalena. Boleh memperkenalkan diri. Di unmute dulu, Bu. Mic. Bu Dewi, mic-nya di unmute dulu, Bu.
Ya, saya Dewi Magdalena, kami dari Institut Injil Indonesia di Kota Wisata Batu Malang. Saya bertugas di program Pascasarjana Institut Injil Indonesia. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Bu. Selamat bergabung. Salam untuk Bu Erni. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Eni Porong. Ya, makasih. Selamat pagi untuk semuanya. Saya mengajar dari STTGPI Fakfak di Papua Barat, di Kota Pala. Salam kenal untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya saya lanjut ke ini Fotani Siliwu. Ini pasti dari apa? Dari Nias. Sepertinya dugaan saya. Benar sekali Pak Putu. Saya dari STT BNKP Sudirman, Nias. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada, sebentar, ini karena sudah berubah. Ada Ibu Devina dari UKID. Mari silakan. Iya, makasih. Maaf baru join, jaringan kurang bagus di sini, di Sulawesi Utara, tuh mohon. Aduh, maaf ya Pak. Iya Pak. Boleh tahu ini ada topik atau pertanyaan-pertanyaan apa sudah ada ya untuk diskusi? Belum, kita baru kenalan dulu, baru nanti karena tadi. Oke. Ya. Ya. Baik, saya. Terima kasih Bu. Saya lanjut ke ini Gustaf Hareva. Mari silahkan perkenalkan diri. Ya, selamat pagi Pak Putut, dengan suara saya. Dengar Pak, dengar. Oh ya, oke. Senang sekali, mohon maaf ini jaringan kurang baik sehingga kameranya saja off. Kita bertemu lagi Pak Putu dari Loknas, kita juga satu kelompok kemarin. Oh, puji Tuhan. Saya Pendeta Gustaf Hareva, saya sama dengan Pak Fotani, kami dosen di STT BNKP Sudirman. Saya ngajar ini PK dan juga kepala lembaga pengabdian masyarakat di STT Sudirman. Ya, salam buat kita semua. Makasih Pak Putut. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Irna Wati Satigi. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Pendeta Irnawati Satigi. Saya utusan dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Saya Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sulawesi Tengah dari Poso. Saya bersama dengan Adrisal Kalionga tadi, tetapi mungkin sewaktu-waktu kami akan menutup kamera karena memang jaringan kami juga tidak terlalu stabil. Ya, baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Agus Supriyadi. Iya, pagi Pak Putu Ayub. Ya. Ya, bertemu lagi. Kemarin di Loknas ketemu juga. Iya, Pak. Ya, cuma kami agak berisik paling nanti karena depan itu ada hajatan gitu walaupun. Oh iya. Jadi mungkin saya lebih agak kalaupun lewat chat aja ya, karena kalau saya on kan organan tunggal gitu, Pak. Oh iya. Oke, selamat pagi Pak Putu Ayub. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, ada Ibu Beatrix, boleh memperkenalkan diri sebelum kita masuk ke ke diskusi. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Bapak Ibu, Pak Ayub. Ya Bu, selamat pagi. Ya, Beatrix Tumbol dari STT Jeffrey Makassar. Ya Bu, terima kasih, selamat bergabung. Kita sebentar lagi ini mungkin ada 2 orang lagi yang perlu perkenalan, setelah itu kita akan masuk dalam diskusi. Ada Ibu Kartika Nurmala.
Adakah? Tidak ada respon. Baik, selanjutnya terakhir. Ini ada Maria Sihombing. Sudah join. Ya, terima kasih Bapak. Saya Maria Siombing dari Sekolah Tinggi Teologi IKAT, ya, Jakarta. Baik, terima kasih. Selamat bergabung semuanya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita di sini ada satu yang belum saya perkenalkan. Ada Saudara Aryadi, staf persetia. Tempo hari beliau juga satu room dengan saya di Loknas. Selamat menolong lagi, Pak, mendampingi kami di sini. Baik, Bapak Ibu, materi kita hari ini adalah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ada 5 hal ini yang perlu kita diskusikan. Bagaimana implementasi pendidikan intergenerasi di sekolah masing-masing dan atau gereja. Nah, lalu yang berikutnya, yang kedua adalah tantangan terbesar mengembangkan pendidikan intergenerasi dari perspektif seorang dosen dan pengajar. Lalu benefit dari yang bisa sekolah dapatkan jika perspektif atau model ini dikembangkan secara maksimal. Kemudian ranah mana saja dalam kehidupan kampus yang bisa dipakai sebagai basis pengembangan pendidikan intergenerasi. Lalu jika pendidikan intergenerasi menjadi sebuah mata kuliah di STT, topik atau substansi seperti apa yang harus ada di dalamnya. Nah, ini sebenarnya yang bagian nomor 5 ini akan cukup panjang, mungkin kita memikirkannya, tetapi kita akan mulai saja dari bagian pertanyaan nomor 1, dan nanti Saudara Maria Sihombing membantu saya untuk mencatat hasil diskusi kita hari ini, dan mungkin nanti saya pikir kita di room sekarang ada 18 orang. Saya pikir mungkin kita akan memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara menyampaikan gagasannya terkait yang nomor 1, lalu nanti kita coba ambil konklusi dari paparan nomor 1, dan kita mungkin bisa jadikan itu sebagai rekomendasi dari kelompok 3 begitu. Dan baik. Jadi kita akan mulai dengan pertanyaan nomor 1. Mungkin kita akan mulai dari Bapak Ibu Saudara yang ada dari ujung barat. Mungkin bisa mengemukakan apa hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 1. Bagaimana implementasi pendidikan intergenerasi di sekolah masing-masing gitu. Dan atau mungkin karena kita tidak hanya di sekolah tapi di gereja juga, bagaimana implementasinya, atau mungkin sejauh mana implementasinya pendidikan intergenerasi ini gitu. Itu sebabnya saya memberi kesempatan mungkin dari Nias dulu bisa mengemukakan pendapatnya, nanti sementara mengemukakan pendapatnya nanti Saudara Maria bisa mencatat, dan terakhir kita ambil konklusi dari bagian ini. Mari silakan. Pak Kubu. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, nanti mungkin bisa ditambah oleh Pak Pendeta Gustaf, kolega saya dari STT BNKP Sunderman. Pertama dulu memang kondisi intergenerasi itu sebenarnya sudah terjadi di kampus kita. Ini tentu dimulai dari mahasiswa ya, yang adalah generasi terbaru. Lalu kemudian mungkin hanya belum dikatakan bahwa ini implementasi pendidikan intergenerasi, tapi sebenarnya baik di dalam interaksi antara dosen dengan para mahasiswa di kampus ini sudah berlangsung. Mengapa? Karena memang
kebanyakan mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini yang sangat, karena ini saya bisa bandingkan ketika dulu saya kuliah juga S1, betapa jarak antara dosen dan mahasiswa itu ada. Tapi sekarang tidak. Nah, dan jadi itu yang itu di luar ruangan kelas. Lalu di dalam ruangan kelas interaksi juga sangat aktif ya. Bahkan di dalam kelas-kelas, kalau dulu itu saya masih ingat ketika saya S1, ya artinya kami hanya dengar saja dan masih ada hari itu yang dikte. Tetapi sekarang tidak. Bahkan biasanya di dalam pertemuan kelas ada hal-hal baru yang ditemukan. Ada hal-hal yang tidak dipikirkan oleh dosen, ternyata sudah dipikirkan oleh mahasiswa. Sehingga kelas itu kelas sangat kaya dan itu yang terjadi. Jadi hanya ini belum disebut ya, oh kita sudah menerapkan, tapi sebenarnya sudah terjadi. Nah, itu pengalaman saya, Pak. Baik, berarti ada interaksi antar generasi yang saling menghargai ya Pak ya. Dalam konteks ini. Baik, terima kasih rekan-rekan dari NIAS yang sudah boleh berbagi buat kita. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan ada rekan-rekan dari Papua, GPI Papua, mungkin bisa mengemukakan pendapatnya. Sebelum kita bergeser terus dari timur, barat, terus sampai ke tengah nanti. Mari, silakan dari Fakfak. Baik, belum ada respon. Mungkin saya bisa minta Ibu Beatrix dari Jeffrey Makassar berbagi terkait dengan yang bagaimana implementasi di Jeffrey Makassar, atau Ibu Lika. Silakan. Baik, terima kasih Pak Putu. Mungkin sebentar Ibu Lika bisa tambahkan. Kalau kami di STT Jeffrey Makassar, memang kami sudah membuka ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa dalam proses akademik, pembelajaran maksudnya, untuk mereka belajar, ya, mencari informasi itu secara mandiri. Jadi dosen memberikan kesempatan kepada mereka dan juga memberikan metode bagaimana mereka bisa belajar mandiri sehingga mereka bisa menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Nah, ketika mereka bisa menemukan jawaban itu mereka presentasikan dalam kelas dan itu juga menjadi informasi bagi dosen-dosen. Jadi bukan saja ilmu itu dari dosen ke mahasiswa, tetapi juga dari mahasiswa ke dosen. Jadi rata-rata di Jeffrey, kalau itu bukan soal dogmatika ya, artinya soal mata kuliah yang umum, biasanya dosen itu di awal cuman memberikan pengertian ya, memberikan konsep tentang satu mata kuliah itu, kemudian dia akan memberikan materi-materi yang akan disampaikan selama satu semester itu kepada mahasiswa, dan mahasiswa yang akan menyusunnya ya, dalam bentuk presentasi-presentasi di kelas. Dan dosen ketika mahasiswa memberikan presentasi, memberikan keleluasan kepada mereka juga untuk berdiskusi. Sehingga dosen tidak lagi merupakan sumber ilmu pertama, begitu, sumber ilmu utama. Jadi mahasiswa itu yang ada di generasi bawah itu mereka yang begitu antusias begitu untuk mempresentasikan atau menginformasikan ilmu yang mereka dapatkan kepada teman-temannya, dan itu juga bisa dikonsumsi oleh dosen sebagai tambahan. Jadi seperti itu yang kami lakukan di dalam kelas-kelas sehingga mereka menjadi mahasiswa yang mandiri. Jadi mereka
tidak terlalu bergantung kepada dosen untuk materi, tetapi mereka bisa memberikan informasi juga kepada dosen untuk materi-materi yang dibahas. Sedangkan yang lain di luar kelas, itu biasanya mereka diberikan kesempatan dalam bentuk kebebasan mimbar akademik untuk mengungkapkan mereka punya pendapat, mereka punya gagasan, dan ada ruang-ruang di mana mereka juga dilibatkan dalam penelitian-penelitian. Jadi dalam penelitian-penelitian dosen, mereka juga dilibatkan. Dan ketika dipublikasikan, nama mereka ada di nomor kedua. Jadi pertama nama dosen, kemudian kedua adalah nama mahasiswa. Jadi seperti itu. Ada interaksi ya, baik dalam bidang akademik maupun dalam sosial ya, sosial dan juga dalam penelitian. Mungkin dari saya itu Pak Ayub. Baik, terima kasih Bu Beatrix. Ya, saya berarti dalam implementasi di Jeffrey Makassar, pendidikan intergenerasi itu dilaksanakan dalam Tridharma itu sendiri, lalu kemudian berarti ada saling menghargai pendapat, gagasan dan lain sebagainya begitu. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan dari GKST Tentena. Pak Ayub, Pak Putu. Ya, silakan. Maaf. Saya lupa. Ketika ada pelayanan misi yang memang sudah dijadwalkan tiap semester, baik itu mission trip yang dilakukan oleh angkatan-angkatan, maupun mission trip yang dilakukan oleh persekutuan-persekutuan, kesukuan-kesukuan, itu selalu melibatkan intergenerasi. Jadi ada dosen, ada mahasiswa, ya, baik dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir. Jadi seperti itu. Dalam misi ya, dalam misi mission trip. Baik, berarti dalam hal ini ada interaksi antar generasi dalam pelayanan misi sehingga bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara dari GKST Tentena. Bapak Ibu dari GKST Tentena, mari saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebentar ada Adrisal dan saya lihat ada juga satu orang lagi, Pak Dedi Tumunggi yang juga bergabung dengan kita di kelompok 3, itu juga kami dari GKST sama-sama, tetapi saya akan mencoba menggambarkan sedikit tentang bagaimana kami mengimplementasikan pendidikan intergenerasi. Sebetulnya jiwa daripada intergenerasi ini memang sudah seperti yang kita sudah dengar dari diskusi-diskusi 2 hari ini, memang sudah ada, walaupun memang mungkin belum benar-benar disadari begitu. Tetapi salah satu contoh paling ini dari kami, mahasiswa kami selalu rutin untuk turun di jemaat-jemaat, dan saya kira di sini memang interaksi intergenerasi itu sangat nampak karena mahasiswa kami memang diharuskan untuk benar-benar bisa berbaur dengan jemaat, dan ketika di jemaat memang itu tantangan mereka untuk bagaimana bisa masuk ke semua generasi. Itu salah satu contoh. Lalu kemudian khusus untuk sebetulnya beberapa tahun terakhir ini, tetapi secara khusus selama pandemi berlangsung, memang di kampus sendiri interaksi intergenerasi itu sangat nampak, bahkan gap generasi itu sangat kelihatan sekali, sehingga memang untuk persoalan IT dan sebagainya kita memang harus melibatkan mereka, para mahasiswa, dan ya itu cukup, artinya pandemi membawa dampak positif bagi kami juga untuk semakin berubah. Lalu kemudian memang mahasiswa sangat aktif juga untuk merancangkan banyak sekali kegiatan-kegiatan, dan itu cukup didukung oleh dosen-dosen juga. Lalu yang paling baru angkatan 2020, karena memang mereka tidak bisa bertemu sama sekali sejak awal, dan itu kami menggunakan media. Nah,
hari ini kami sedang mencoba juga untuk tentamen tengah semester, maka mahasiswa-mahasiswa semester 1 itu diminta untuk mereka diperkenalkan bahwa ruang berteologi hari ini tidak hanya terbatas, tetapi sangat luas, termasuk media sosial bisa dipakai untuk berteologi. Dan kami mencoba untuk tentamen tengah semester, mereka membuat karya, mencoba bagaimana berteologi di ruang publik, dan ya cukup berhasil saya kira. Dan kami sudah mulai mencoba, walaupun memang tantangannya adalah kami tidak merata secara jaringan di Sulawesi Tengah, belum merata. Ada mahasiswa-mahasiswa kami yang kadang-kadang memang harus mengatakan, Bu, kami terlambat karena seperti ini, jaringan kami tidak baik dan sebagainya lah. Jadi memang itu tantangan bagi kami juga, tetapi kami berusaha untuk bisa. Jadi ya secara prinsip dan jiwanya sebetulnya kita sudah menjalankan itu. Mungkin teman-teman saya dari Adrisal atau Pak Dedi kalau sudah ada silakan menambahkan. Barangkali Adrisal. Halo. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak Putu dan Ibu Bapak. Saya join 2 akun ya Pak, karena mikrofon laptop saya bermasalah tadi. Jadi yang menyambung dari Ibu Irna Satigi, memang secara eksplisit pendidikan intergenerasi itu di STT GKST Tentena tidak disebutkan di dalam kurikulum maupun mata kuliah khusus seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman kemarin dalam presentasi. Itu belum ada mata kuliah untuk pendidikan intergenerasi, tetapi pada dasarnya unsur-unsur pendidikan intergenerasi itu sudah diterapkan dalam kehidupan kita di kampus, begitu, dalam kehidupan kita berorganisasi mahasiswa maupun di asrama seperti itu Pak. Hanya saja itu mengalami kendala-kendala seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Irna Satigi tadi. Dan juga ada beberapa mata kuliah di STT GKST Tentena seperti teologi keluarga, teologi kemajemukan, pendidikan perdamaian, dan masih banyak mata kuliah lain yang bagi saya itu secara eksplisit kita sudah diajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai dari pendidikan intergenerasi itu di dalam kehidupan kita bersama, dalam keluarga, masyarakat maupun gereja. Mungkin pendidikan intergenerasi perlu diintegrasikan secara terencana begitu dalam rancangan kurikulum maupun mata kuliah, sehingga proses informasi, transformasi itu terus berlangsung, baik dalam era normal baru ya seperti itu Pak, dalam pasca pandemi juga nantinya. Mungkin itu dari saya tambahan. Ya, berarti ada implementasi pendidikan intergenerasi, hanya itu seperti belum disengaja begitu ya Pak. Iya Pak Putu. Jadi dalam hal ini berarti pendidikan intergenerasi itu perlu dirancang secara sengaja karena ya, ini sesuatu yang tidak mungkin diabaikan begitu. Karena ini realita kita sedang hidup di zaman yang serba cepat dan kita berinteraksi dengan banyak orang dan antar generasinya sudah sudah 4 generasi dalam satu wadah bersama. Itu situasi kita hari ini. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan untuk rekan-rekan dari STFT Isakaine dari Papua. Mari silahkan rekan-rekan dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi GKI Isakaine. Ada, saya lihat sepertinya ada. Ada Ibu Rona, mari. Atau saya Pak Simon. Ya, dari Pak Simon. Mari silakan, Pak. Terima kasih Pak Putu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian dalam kelompok. Implementasi pendidikan intergenerasi di
sekolah kami memang sudah lama sekali kami laksanakan itu, cuman mungkin baru populer dengan nama ini. Biasanya sampai sekarang, dari dulu STTG ini ada sampai sekarang itu ada satu program pelayanan antar semester, namanya Satuan Pelayanan. Itu di dalamnya ada dosen sebagai pendamping, dan juga ada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menulis skripsi atau yang menunggu wisuda, plus mahasiswa dari masing-masing angkatan, dan itu kegiatannya antar semester. Antar semester, dan mereka itu kayak klasis-klasis. Jadi sekali keluar itu dalam hampir semua klasis dikunjungi gitu, di waktu liburan. Dan ini masing-masing dosen berada di kelompok-kelompok itu dalam pelayanan-pelayanan. Ini sampai sekarang satuan pelayanan ini masih ada, masih berjalan, malah sudah berkembang lagi kelompok-kelompok pencinta lingkungan dan lain-lain, kelompok HAM, dan berkembang menjadi kelompok yang besar dan banyak, dan itu di dalamnya selalu berkoordinasi dengan kampus. Jadi selalu ada dosen pendamping, dan itu biasanya di waktu libur antar semester. Berarti ada mentoring ya, Pak? Iya. Baik. Terima kasih. Kira-kira begitu, Pak Putu. Ya, saya kembali. Ya, terima kasih. Baik, jadi saya melihat bahwa ini sekaligus sebenarnya apa yang disampaikan dari Pak Simon ya. Iya. Jadi apa yang di pertanyaan nomor 4, ranah apa saja gitu. Nah ini apa namanya, secara tidak langsung kita sedang dapat informasi untuk nomor 4, termasuk tadi dari Bu Beatrix, kita dapat untuk nomor 4 ranah apa saja. Jadi ranah pendidikan, pengajaran itu menjadi wadah yang kita bisa manfaatkan untuk pengembangan pendidikan intergenerasi, lalu ranah penelitian, lalu ranah pengabdian kepada masyarakat, karena pelayanan misi maupun di pelayanan antar semester, lalu kelompok pencinta lingkungan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi wadah. Tapi pasti kita akan mendengar sesuatu yang lebih lagi dari rekan-rekan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan bergeser lagi ke barat, ke Pak Andreas Pujiono dari STT Shalom Lampung. Mari silahkan Pak Andreas. Terima kasih Pak Ayub kesempatannya. Selamat pagi teman-teman, mohon maaf baru masuk di grup discussion group kita pagi hari ini. Di ST Shalom punya mungkin tidak sama dengan di tempat lain. Kami mengadakan kuliah intensif, jadi normalnya itu biasanya selama 5 hari dalam 1 bulan. Itu kami mahasiswanya bermacam-macam, mulai dari bahasanya nenek, dari generasi-generasi X, Z, terus kemudian itu banyak ada di kami. Terus kemudian yang biasanya saya amati sih dalam perkuliahan itu, mereka bisa saling belajar, terutama ketika ini yang sudah golongan senior. Biasanya mahasiswa kami ada yang kepala sekolah, ada yang kepala TK begitu, jadi sudah senior. Biasanya mereka kurang update dan tidak terlalu baik dalam menggunakan teknologi. Mereka bisa saling belajar, saling membantu ketika mereka mengalami masalah di proses pembelajarannya. Dan secara langsung sih di kami belum ada tentang
pendidikan intergenerasi. Kalau melihat di diskusi nomor 5, materinya tentang pendidikan intergenerasi menjadi sebuah mata kuliah, pendapat saya perlu dibuat sebuah mata kuliah, karena mau tidak mau ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana pelayanan kita terhadap memperkecil gap, dan kemudian antar generasi ini boleh saling belajar satu sama lain, sehingga nantinya pendidikan integrasi itu mampu merangkum antar generasi itu bisa saling belajar satu sama lain. Jadi yang tua belajar yang muda tentang teknologi walaupun tidak ekspor seperti anak muda. Kemudian anak muda ini juga bisa belajar sesuatu yang sudah dimiliki oleh generasi tua. Nah, itu sih mungkin sharingnya dari kami di SD Salom. Tadi saya sudah masuk beberapa waktu dan saya melihat banyak teman-teman sudah memberikan yang hampir sama yang kami alami juga. Demikian Pak Putu, terima kasih. Ada pertanyaan saya begini Pak. Nah, saya justru sekarang kita menemukan di STT Shalom Bandar Lampung itu pendidikannya kan betul proses pembelajaran di kelas itu antar generasi kan. Iya. Nah, bagaimana kemudian sekarang menghidupkan proses pembelajaran yang dialogis. Seringkali yang senior akan berkata, saya sudah pengalaman, lalu yang junior akan berkata, ah kamu ketinggalan begitu. Nah, dua kutub ini, yang satu bilang kamu belum pengalaman, yang satu bilang kamu ketinggalan. Bagaimana membuat bertemunya dua kutub ini begitu. Jadi dua kelompok ini. Nah, ini apa yang dilakukan Pak di STT Bandar Shalom, Pak? Iya, kalau di kelas saya biasanya itu untuk mempertemukan dua kutub ini yang belum berpengalaman, tapi sudah punya kemampuan pokoknya di IT-nya bagus, kemudian yang satunya sudah berpengalaman, tapi mungkin dalam skill IT itu atau teknologi kekinian itu masih kurang. Ya, kita biasanya ada di grup yang kita bisa campurkan antara mereka. Biasanya kalau saya mengajar itu di teknologi pembelajaran, nanti bisa memblend mereka antara yang memang sudah bagus dalam teknologi, itu ada di satu kelompok, kemudian yang tua yang tidak bagus nanti bisa belajar, diajari sedikit-sedikit atau diperkenalkan teknologi yang kekinian, pembelajaran media sosial atau pembelajaran yang lebih seperti pembuatan video kemudian di-upload di media sosial atau di YouTube dan sebagainya. Itu sama-sama belajar. Jadi saya melihat sih ada kerjasama yang baik. Jadi memang kadang berpikir bahwa oh ya ini saya lebih baik karena anak muda ini semudah sekali beradaptasi dengan teknologi. Tapi kalau saya lihat sih pengamatan saya, mereka cukup bijaksana ketika mereka punya kemampuan yang satu, kemudian mereka bisa berbagi dengan kemampuan yang lain, dan yang tua pun saya melihat banyak sekali mereka yang punya keinginan untuk belajar yang tinggi. Jadi kadang saya tidak memberikan step by step-nya untuk bagaimana melakukan sesuatu, tapi saya mengarahkan ke anak-anak muda yang sudah bisa itu untuk belajar dari mereka. Jadi ada komunikasi, berbagi ilmu, pengetahuan, dan juga pengalaman. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Berarti perlu ada saling berbagi dalam hal ini dan saling terbuka untuk menerima gagasan. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan dari Barat sudah kita STT Sriwijaya Palembang. Apakah sudah bergabung dengan kita dari STT Sriwijaya Palembang? Halo. Ya. Halo. Suara sudah kedengaran ya Pak ya? Kedengaran. Iya. Saya tadi bergabungnya agak terlambat ya karena memang tadi belum bisa masuk ke dalam kelompok dari tadi nunggu. Saya masih mengikuti, baru di poin yang pertama kita bahas ya Pak, implementasi ya. Ya. Betul Bu.
Kalau di STT Sriwijaya ini karena kebetulan kita memang masih muda ya, usianya masih sekitar 15 tahun. Dari awal berdirinya itu memang pada dasarnya kita sudah mengakui kita ini ada di generasi-generasi yang berbeda-beda. Tapi persoalan awalnya itu masih terlihat hierarki antara senior dan junior di dalam kepemimpinan itu sendiri. Awalnya itu kita masih merasakan bagaimana kebijakan ketua itu lebih terasa dan lebih banyak mendominan di dalam dunia kependidikan yang kita lakukan untuk pembelajaran selama ada di STT Sriwijaya. Baru sekitar 7 atau sampai 8 tahun belakangan ini itu mengalami perubahan dalam pendidikan intergenerasi karena kita melihat memang butuh sekali untuk bisa terbuka dengan generasi-generasi yang di bawah karena memang problemnya berbeda-beda. Apalagi setelah dijelaskan oleh Ibu Tabita, kami pun memang semakin mencoba untuk menunjukkan di dalam beberapa pembelajaran itu kalau kita tuh harus lebih legowo dengan generasi-generasi yang di bawah kami begitu. Kalau sebelumnya memang kami punya mahasiswa itu ada yang mungkin yang bisa generasinya dikatakan sama, tapi sekarang ini kan rata-rata adalah generasi yang memang berada di generasi Z gitu, ataupun ya masih mau memasuki generasi alfa mungkin masih sedikit kali ya gitu. Karena kita di sini masih S1, belum ada pasca sarjananya begitu. Jadi pendidikan intergenerasi itu paling cenderung kelihatan belum di dalam mata kuliah ya. Tapi seperti yang saya sampaikan di dalam diskusi kemarin, Pak dalam Masyarakat Majemuk merupakan wadah awal bagi kami untuk menunjukkan betapa pentingnya pendidikan intergenerasi itu sendiri. Begitu. Nah, kalau di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti mission trip ataupun masuk ke dalam pelayanan di gereja atau di sekolah, itu juga semakin kita berdayakan kepada mereka bagaimana para mahasiswa untuk bisa memahami generasi-generasi yang ada di atas mereka di dalam menyikapi setiap peraturan yang ada di dalam gereja ketika mereka melakukan pelayanan ataupun ketika mereka berada di sekolah dengan bentuk-bentuk tantangan ataupun hambatan yang diperhadapkan kepada mereka. Apalagi di sekolah-sekolah negeri yang berbeda agama begitu, yang sering sekali kayak diabaikan untuk pendidikan Kristennya, dan mereka sering memang berdiskusikan kepada kami para dosen, dan ya memang kebetulan di daerah Palembang masih dikenal dengan ya sebenarnya nggak jauh beda dengan daerah Pulau Jawa ya, masih terlalu kuat dengan agamanya begitu, sehingga ya kita harus bijaksana lah di dalam menyikapi bagaimana pendidikan Kristen itu bisa tetap dilakukan di sekolah-sekolah negeri, apalagi ketika berhadapan dengan generasi tua yang sangat ortodoks dengan agamanya. Jadi mereka harus bisa menjadi lebih tahu caranya ataupun menggunakan atau memanfaatkan setiap kesempatan untuk bisa mengajarkan agama Kristen kepada anak-anak di sekolah masing-masing begitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dari STT Sriwijaya untuk poin yang pertama. Baik, terima kasih Bu. Jadi kita boleh mendengar bagaimana implementasi di STT Sriwijaya. Memang ini juga akhirnya menjadi pergumulan kita bersama. Baik, selanjutnya saya akan pindah. Saya harap Saudara Maria bisa mengikuti dengan baik karena saya akan cepat saja. Ini waktu kita tinggal 1 jam, jadi saya nanti Saudara Maria boleh menolong kita mencatat semua lalu kita masuk nanti tahap berikutnya. Saya mengundang rekan saya dari STT Bala Keselamatan Palu, Pak Heri atau Pak Jeffrey boleh tampil. Bagaimana dengan implementasi di STT Bala Keselamatan Palu? Pak Heri. Pak Putu Ayub, mungkin kalau saya boleh usul. Ya. Pak Agus Supriyadi, teman Pak Andreas tadi dari STT Shalom. Silakan. Mungkin masing-masing teman-teman dari sekolah yang lain ketika mempresentasikan mungkin bisa yang kalau mungkin memungkinkan untuk simultan dari 5 pertanyaan itu mungkin akan lebih mengefektifkan pembicaraan kita Pak. Jadi mungkin tidak bolak-balik karena hampir semua dari pemaparan tadi sudah mencakup begitu Pak Putu. Terima kasih Pak. Jadi ya betul. Di pertanyaan nomor 1 ini sebenarnya secara tidak langsung akan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nanti untuk pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 saya tidak akan masuk dari setiap STT, tetapi
mungkin apa yang menjadi tantangan dalam pengembangan kita masing-masing. Kita bisa saling kemukakan pendapat, tidak mengemukakan apa yang sama. Kalau jadi kita rasa ini sudah sama, ya mungkin kita bisa tidak perlu kemukakan lagi begitu. Karena saya mau, kalau bagian pertama ini karena memang dari bagian dari sekolah masing-masing, jadi saya rasa kita akan memberi kesempatan dulu dari setiap sekolah, dari nanti yang nomor 2 sampai dengan nomor 5, dari diskusi kita kemudian kita akan lebih mudah nanti. Baik, belum ada respon dari rekan-rekan di STT Bala Keselamatan. Saya pindah ke ke tengah, ada di Saat Malang. Mari Ibu Ana. Oke, ya. Seperti tadi yang Pak siapa tadi bilang, jadi saya mungkin nggak urutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya kira-kira. Saya cuma mau sharekan mungkin apa yang saya pikir belum atau akan saya usulkan gitu ya nanti waktu saya balik ke teman-teman dosen di saat. Yang pertama mungkin tentang di kalangan dosen sendiri, senior dan junior gitu ya. Kami memang baru perpindahan nih ya, banyak dosen-dosen muda gitu ya. Suasana lebih enak gitu dalam berbicara, tapi mungkin tidak boleh dilupakan, tetap mesti mendengarkan hikmat dari dosen tua atau dosen emeritus kali ya. Itu yang saya pikir di dalam intergenerasi tetap mesti istilahnya mengajak yang tua. Kemudian untuk kelompok belajar intergenerasi, karena sekarang ini ada perubahan-perubahan, jadi banyak mata kuliah yang digabung, campur gitu ya, MTH dan mungkin MTH matrikulasi. Jadi dalam satu mata kuliah itu sebenarnya sangat baik sekali gitu untuk membuat generasi-generasi ini bisa saling menghargai dan saling belajar. Cuman kesadaran dari setiap dosen aja gitu ya yang perlu ingat supaya tiap generasi ini bisa saling membantu satu dengan yang lain gitu. Jadi sekarang kan online ya, jadi yang saya lakukan ya breakout room, project begitu ya. Kemudian dalam mata kuliah pembinaan warga gereja sebenarnya saya sudah masuk ke dalam pendidikan intergenerasi sejak saya mulai mengajar gitu. Jadi saya menggunakan misalnya Three Views in Family Ministry yang ada bukunya tuh ya. Jadi beberapa model dari pembina Family Ministry in the Church sehingga pendidikan anak, remaja, pasutri, lansia itu digabungkan supaya ada kurikulum berkesinambungan dan saya minta mahasiswa untuk kolaborasi mereka membuat kurikulum bersama-sama dari anak sampai lansia dan simulasi kalau gereja bikin kurikulum bersama tuh gimana sih gitu ya untuk bisa ada integrasi. Kemudian untuk penelitian dan PKM mungkin kami yang perlu kerja keras berpikir ya, saya sendiri masih belum menemukan inovasi-inovasi baru bagaimana supaya ini bisa berjalan intergenerasi antar angkatan, dosen dan mahasiswa. Kemudian bagaimana menghapus hierarki senior dan junior, saya juga, karena saya tidak terlalu banyak sebenarnya berkecimpung dalam kemahasiswaan, tapi kemarin waktu dengar ada sharing-sharing dari teman-teman, saya lagi mikir ya gimana ya menghapus hierarki senior dan junior kalau itu sudah cukup kuat gitu ya, permasta kan sekarang ini ya, perangkatan dan angkatan cukup kompak, tapi bagaimana supaya nggak ada. Saya rasa kesempatan pandemi ini kesempatan yang bagus karena mereka kan nggak ketemu di maksudnya penguatan lebih blended begitu ya. Nah kemudian mungkin juga tidak bisa dilupakan tentang keluarga dosen dan keluarga mahasiswa ya. Saya rasa bagaimana pemimpin gereja nanti bisa mempunyai paradigma intergenerasi mesti mulai dari keluarga mereka sendiri gitu ya. Jadi itu yang saya sedang kerjakan sebenarnya bagaimana ada kelas parenting untuk keluarga dosen dan mahasiswa.
keluarga mahasiswa cukup semangat untuk ikut kelas-kelas parenting, tapi keluarga dosen kayaknya sibuk sama ngajar gitu, jadi banyak yang nggak ikutan gitu. Ada apalagi kan istrinya yang ikutan gitu, tapi itu yang saya pikirkan. Nah, untuk saya langsung aja boleh nggak? Jadi abis ini udah saya diem. Jadi habis ini saya tanya, Bu. Dan untuk di gereja, ya seperti tadi saya sharingkan, saya merasa gereja itu susah untuk jalan sendiri ya, sendiri-sendiri itu berat gitu. Jadi itu sebabnya kemudian kami putuskan untuk membuat kolaborasi gitu. Jadi kami ajak gereja-gereja kerjasama dengan STT untuk yuk kita bikin pemuritan keluarga bersama supaya secara materi dan ada support group lah ya supaya gereja-gereja bisa jalan pemuritan keluarganya gitu. Kemudian untuk bengkel guru, kami ada bengkel guru ya secara online karena masa pandemi. Cuman yang saya rasakan yang belum terjadi, belum saya lakukan dan saya sebenarnya ingin lakukan belum, itu melatih guru-guru bagaimana mengolah kurikulum di gereja-gereja gitu. Untuk eksposisi berkesinambungan dari 0 sampai 19 tahun dan sinergi orang tua dan anak, sinergi gereja, rumah, dan sekolah itu saya baru latih mahasiswa di STT tapi belum melatih guru-guru di gereja gitu. Kami lakukan ini di yayasan sebenarnya untuk setiap semester untuk mengolah kurikulum sinergi dari usia 0 sampai 19 dan melibatkan orang tua di rumah. Nah, kemudian yang saya pikir kita perlu pikirkan sama-sama dan ini belum sebenarnya yaitu homiletika intergenerasi. Saya cukup kewalahan untuk menerima undangan gereja-gereja untuk khotbah intergenerasi. Untungnya sekarang online ya, jadi bisa ngerekam pakai rame-rame. Tapi waktu lagi nggak online cukup kewalahan pada saat misalnya bulan keluarga Oktober sama Mei itu, aduh itu banyak sekali yang minta khotbah karena mungkin orang yang bisa khotbah dari anak sampai lansia itu nggak banyak gitu. Nah itu apakah STT nggak ada latihan homiletika semacam itu? Juga sekarang ibadah online anak-anak, ibadah online jemaat sebenarnya kan mereka sudah ada di rumah ya. Tapi materi yang diberikannya nggak intergenerasi gitu. Padahal kan semuanya ada di rumah nonton bareng, maksudnya ikut ibadah bareng-bareng online gitu. Nah ini yang liturgi ibadah intergenerasi bagaimana dan yang sekarang yang sedang kami lakukan di yayasan sih sebenarnya ya. Saya belum masukkan ke mata kuliah, yaitu pelatihan faith conversation, percakapan iman. Karena kebanyakan sekarang keluarga Kristen itu kan kayak kayak liturgi tradisi, kemudian kebiasaan rutin begitu ya, terus ibadah family altar juga kaku gitu ya. Sedangkan sekarang generasi sekarang nggak bisa begitu. Generasi sekarang harus sangat relevan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit begitu ya. Nah jadi kami sedang coba untuk latih orang tua untuk bisa mempercakapkan iman seperti ulangan 6 dari pagi, siang, sore, malam gitu ya. Tapi kan berarti mesti melatih konsep berpikir, cara berpikir orang tua untuk bisa lihat hidup itu dari perspektif iman gitu. Nah ini yang sedang kami lakukan tapi belum membuat kurikulum untuk bagaimana pelatihan faith conversation. Selain itu mungkin yang satu yang menjadi tugas yang besar yaitu transformasi sekolah minggu. Maksud saya apakah sekarang istilah sekolah minggu masih relevan? Karena kalau kita pikir Robert Raikes itu sekolah minggu mempunyai satu misi yang tertentu gitu. Tetapi sekarang dengan perkembangan, saya merasa kita mesti rethink ya, memikirkan ulang tentang ini. Saya sendiri di Yayasan Unike kami sudah membuatnya sebagai bina iman keluarga. Jadi pendidikan iman anak bukan hanya bergantung kepada guru sekolah minggu, tetapi justru orang tua diperlengkapi untuk membina iman anak-anak di rumah. Sehingga intergenerasi siblings anak-anak saudara-saudara kandung dengan papa mama, opa oma itu sudah bisa terjadi di situ. Itu aja sih. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik, ini sekaligus sebenarnya tadi yang dipaparkan berkaitan dengan nomor 5. Saya akhirnya berpikir bahwa jika pendidikan intergenerasi menjadi mata kuliah,
Ya, salah satunya yang saya pikir kemudian tadi Ibu sampaikan homiletika intergenerasi, liturgi intergenerasi, karena kita tidak dapat pungkiri situasi kita hari ini kegiatan pelayanan di gereja itu intergenerasi begitu. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Ibu yang dari I3 Batu, mungkin bisa memberikan pendapat. Kalau bisa langsung dirangkum kelimanya boleh supaya kita cepat. Baik, sebelumnya setelah ini saya minta izin karena kami akan reakreditasi pada tanggal minggu depan, jadi kami harus siapin data. Semuanya harus daring, jadi kami harus scan-scan semua data. Jadi setelah ini saya minta izin ya Pak ya, minta izin tidak bisa ikut lagi. Pada prinsipnya sama, hampir sama dengan sekolah-sekolah teologi yang lain, di mana semua kegiatan-kegiatan di kampus itu sudah menerapkan pola intergenerasi, hanya saja kita tidak memberi nama label yang seperti itu. Nah, secara khusus kami dalam kehidupan berasrama, satu kamar itu selalu dalam intergenerasi, jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, itu sampai tingkat 5 dalam pola pembentukan di asrama. Kemudian juga dari kamar-kamar di asrama ini, mereka punya orang tua angkat di sini, di mana ada satu staf yang akan membina mereka. Itu juga pembinaan intergenerasi karena dalam satu kamar, 2 kamar kami bertanggung jawab untuk membina mereka. Kemudian dalam pelayanan PKM, baik pelayanan antar semester maupun seperti ini pelayanan pandemi di era pandemi ini, pelayanan-pelayanan juga melibatkan intergenerasi, jadi tingkat 1, tingkat 2 semua, karena kita tahu bahwa anak-anak yang sekarang justru lebih pandai dalam teknologi, jadi mereka itu yang bagian teknologi, kami seperti ibu-ibu yang bagian nyanyi, ya pujian, khotbah begitu. Jadi semua mix. Kemudian kami juga ada pola pemuritan, dan pola pemuritan itu juga intergenerasi, di mana kakak paling senior itu memuridkan mahasiswa yang baru masuk. Jadi kami di kampus ini tidak seperti STT yang lain yang mahasiswa dipulangkan. Kalau kami semua di dalam kampus, jadi tidak ada yang dipulangkan. Jadi kegiatan S1 itu semua berlangsung seperti biasa, hanya S2 dan S3 yang daring. Tapi S1 itu semua perkuliahan seperti biasa. Jadi di situ kami terus membina mereka dengan pembentukan yang sudah menjadi menjadi pola yang berturut-turut selama 50 tahun itu masih kami terapkan, cuman sudah ada revisi di sana sini. Kemudian kalau dari dosen, kami biasanya juga sama. Kalau ada dosen senior, maka yang junior itu akan asistensi selama 4 semester, baru berikutnya akan boleh mengajar sendiri. Jadi mirip sama yang lain-lain. Kemudian jika pendidikan intergenerasi menjadi sebuah mata kuliah, topik apa saja yang seperti harus ada di dalamnya? Saya pikir yang paling penting juga yang harus diberikan kepada mereka, selain yang kemarin kita belajar bersama, psikologi perkembangan, lalu tentang generasi, saya pikir tentang multikultural, di mana kita ini terbentuk dalam kesukuan yang sangat banyak, dan bagaimana mereka boleh menerima itu, perbedaan-perbedaan yang beragam, tapi kita saling menghargai. Itu yang menjadi topik yang juga harus dibahas, karena
Kalau tidak, mereka merasa yang satu lebih baik daripada yang lain gitu. Jangan sampai, oh kami yang di Jawa nih teknologinya lebih maju daripada di Papua. Tidak boleh. Kita harus sama semua. Kita Indonesia, kita memang berbeda, tapi kita harus bersatu begitu. Jadi itu yang saya rasa perlu kita bersama-sama memahaminya dengan baik. Baik, saya pikir itu saja. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Baik. Mohon izin, Bapak Ibu mohon izin. Ya, Ibu. Ya, baik. Ya, Silakan. terima kasih. Selamat bersiap untuk akreditasi. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan rekan-rekan dari UKIM Ambon. Ada Ibu Beatrix. Di sini ada 2 Ibu Beatrix di sini. Mari, Ibu Beatrix. Terima kasih Pak Putu. Ya. Terima kasih Pak Putu. Saya tidak kasih yang lebih ini lagi karena kemarin juga sudah dipaparkan sama Ibu Nancy mengenai berbagai macam hal secara implementasi di sekolah masing-masing itu kami sendiri sudah melakukan itu tanpa sadar apa ya, karena dalam kita punya laboratorium studi praktek pengalaman berteori putus-putus. Itu juga dilakukan seperti bukan merangkul antar generasi, tapi merangkul. Halo, Ibu Beatrix, saya kurang jelas mendengar, Ibu. Maaf ya Pak, jaringan di sini memang ada lagi sedikit gangguan. Oke. Saya lanjut ya Pak Putu ya. Ya. Jadi itu sudah berlangsung sangat cukup lama ya, sampai dengan masa-masa kakak kami yang sudah memang sudah pendeta dan bahkan sudah pensiun ya. Bahkan di sini juga ada Pak Devi Soisa. Kita sudah berangkat dari bagaimana kita mengimplementasi pendidikan intergenerasi itu dalam konteks hubungan antara adik dan kakak, senior dan junior. Jadi kalau istilah di Ambon, usi dan bu. Nah, tantangan terbesar untuk mengembangkan pendidikan intergenerasi dari perspektif kita sebagai dosen, yaitu ketika masuk di era sekarang ini, era industri 4.0, bahkan ada dosen-dosen yang gaptek, gagal dalam penggunaan internet digital, dan itu menjadi kerja keras kami untuk yang memang belajar. Kebetulan saya sendiri terjun dalam ilmu teknologi pendidikan. Jadi memang betul berusaha untuk memaksimal mungkin teman-teman sejawat yang memang di bawah kami yang adalah senior-senior kami untuk bisa berpartisipasi untuk menggunakan media-media pembelajaran berbasis internet, berbasis digital ini supaya ketika proses pembelajaran dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Dan memang kendala kami yang paling terbesar yaitu kalau dalam penggunaan jaringan ini itu yaitu kapasitas internet yang digunakan itu belum terlalu baik ya, belum sesuai dengan kapasitas yang memang kami harus lakukan. Contohnya seperti tadi, belum apa-apa lagi sudah blank, belum apa-apa lagi kita sudah hilang connection. Kemudian jika dari model yang kita kembangkan, kita sudah mengembangkan berbagai macam model pembelajaran ya yang berbasis internet. Selain e-learning, selain dipakai Google Classroom, kita juga menggunakan Codex untuk menjadi aplikasi yang bisa membantu selain Zoom untuk membantu proses pembelajaran. Ada beberapa pembelajaran pun yang ketika secara offline kami gunakan yaitu dengan menggunakan QR code. Sehingga dalam ketika materi-materi pembelajaran itu digunakan pakai penggunaan QR code,
adik-adik atau mahasiswa kami bisa menggunakannya dengan men-scan QR code itu dan mereka belajar secara offline. Yang penting punya gadget yang bisa digunakan yaitu Android yang bisa digunakan untuk men-scanan dari QR code tersebut. Nah itu kami mencoba untuk mengembangkan model-model pembelajaran seperti itu. Ranai dalam kehidupan berkampus yang dipakai sebagai basis pengembangan yaitu ketika kami menggunakan laboratorium itu sebagai basis pengembangan dan pembinaan pembelajaran seperti yang kemarin Ibu Nancy jelaskan ya. Jadi mahasiswa itu kita punya laboratorium di kampung di jemaat yang memang dipakai oleh mahasiswa ketika dia turun dia akan beraktivitas selama beberapa minggu setelah itu dia dilepaskan ke jemaat-jemaat. Nah di situ dia akan berkecimpung dengan berbagai orang tua, anak, jadi yang ada di jemaat. Jadi karena visi misi kami dalam fakultas juga berbasis kepulauan, maka beberapa mata kuliah yang kami gunakan juga bertransformasi kepulauan. Nah, itu berarti berangkat dari pendidikan agama Kristen transformasi kepulauan, kemudian ICT dalam pendidikan agama Kristen itu mencakup itu semua dan bisa dipaparkan oleh mahasiswa ketika mereka berada di LSPB itu laboratorium studi praktek pengalaman berteologi sehingga ketika mereka di jemaat mereka bisa mengimplikasi itu. Nah, kemarin saya coba bertanya kepada Ibu Nancy juga kalau kita disesuaikan, kalau pendidikan intergenerasi ini menjadi satu kurikulum, apakah pendidikan intergenerasi sesuai dengan keinginan Mas Menteri itu sendiri tentang bagaimana Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ternyata kalau kita membuat kurikulum sendiri itu kan tidak mungkin, tapi kalau kita menyatukan pendidikan intergenerasi itu dalam suatu berbagai mata kuliah yang ada atau dijadikan seperti contoh yang tadi disampaikan oleh Ibu Dewi, Ibu Ane tentang mata kuliahnya homiletik seperti yang tadi Pak Putu bilang homiletik intergenerasi, saya rasa itu lebih baik sehingga generasi-generasi kita juga mengenal generasi-generasi yang ini tidak mengkategorikan tetapi mencoba untuk merampung intergenerasi yang benar-benar memang mereka bisa tahu sejarah historinya. Jadi kita punya proses pembelajaran dan bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan intergenerasi yang secara umum ini bisa dikembangkan secara luas di jemaat di masyarakat luas. Saya pikir itu aja Pak Putu karena kalau mau bilang lebih luas lagi kemarin sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Nancy. Makasih Pak Putu. Baik, terima kasih Ibu Beatrix. Baik, selanjutnya ada Ibu Rini dari STT Simpson. Silakan Ibu Rini, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya Pak. Ya, kurang jelas Bu suaranya Bu. Bu Rini suara kurang jelas Bu. Ya, suara kurang jelas Bu di saya kresek-kresek. Ibu Ibu Rini. Yang lain dulu. Oke, yang lain dulu. Baik, selanjutnya ada ini dari Universitas Kristen Tomohon. Apakah ada rekan dari Universitas Kristen Tomohon? Ini Bapak ya, Bapak Devina dari UKIT. Baik, belum ada. Saya coba bacakan, Bapak Ibu. Tadi Pak Gustaf ada kirim chat ke saya dan ada tambahan. Jadi secara tersurat dalam kurikulum yang digunakan belum tertulis langsung tentang pendidikan intergenerasi ini di BNKP. Lalu yang tersurat lebih pada pendidikan dengan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Namun dalam beberapa mata kuliah ada topik termasuk metode pembelajaran tentang pendidikan integrasi termasuk penerapan dalam kehidupan. Misalnya dalam mata kuliah komunikasi dan teologi, pengembangan diri, teknologi pembelajaran, liturgika, homiletika, dan pembimbing PAK yang diteruskan lebih lanjut di PK setiap kategori kelompok umur. Kemudian beberapa topik seminar mahasiswa berfokus pada metode, model, pelayanan
kepada intergenerasi. Lalu dalam proses menghidupi misalnya dalam kehidupan berasrama dibagi kamar dengan berbaur senior junior dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diberi kebebasan. Baik. Lalu tantangannya ini beliau pemahaman paternalistik, kemudian budaya yang berbeda, jurang pola pikir tradisional, digital, kemudian ranah mana saja dalam kehidupan kampus yang bisa dipakai sebagai basis pengembangan, maka secara formal dalam ruang kelas, secara informal dalam kegiatan ekstrakurikuler, pengabdian masyarakat, non formal dalam kehidupan kampus berasrama dengan menghargai perbedaan antar tanpa kehilangan identitas. Lalu jika dijadikan yang nomor 5 itu maka perlu ada pengantar tentang pendidikan intergenerasi, hubungan antara psikologi perkembangan dengan pendidikan intergenerasi, strategi pendidikan intergenerasi, model dan metode pendidikan intergenerasi. Nah, ini dari Pak Gustaf tadi dikirim chat secara personal kepada saya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang lain? Karena Bu Rini belum bisa, mungkin saya mewakili dari STT Simpson. Memang dalam konteks kami di kampus di STT Simpson, bagaimana implementasi pendidikan intergenerasi ini belum masuk dalam ranah sampai secara formal ya, secara disengaja itu. Tetapi secara tidak disengaja ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam penelitian bersama, lalu ada interaksi dalam diskusi bersama. Jadi ada diskusi-diskusi di luar kelas antara mahasiswa dengan dosen, sehingga dosen mewakili generasi lama dan mahasiswa mewakili generasi baru yang kemudian saling berinteraksi, berdialog, memperkaya wawasan pemahaman. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa generasi mahasiswa kita adalah generasi penuh hasrat, tetapi seringkali mereka menjadi ceroboh. Itu sebabnya bagian kami adalah bagian untuk mengatasi meminimalkan kecerobohan itu, tetapi memaksimalkan hasrat mereka untuk terus mengeksplorasi lalu melakukan berbagai hal begitu. Lalu tantangan terbesar memang persoalan sama seperti Pak Gustaf sampaikan tadi, masalah paternalistik. Generasi tua kadang merasa harus dihormati, tetapi pada satu sisi betul kita harus menghormati generasi yang lebih tua, tetapi pada satu sisi kita generasi tua harus menghargai juga gagasan ide dari generasi yang lebih muda. Dan ini saya pikir dalam perspektif saya sebagai seorang dosen, generasi muda menghormati generasi tua, tetapi pada sisi yang lain generasi tua menghargai gagasan dan pemikiran. Mungkin sisi lain lagi adalah kecepatan dari generasi muda kita begitu. Lalu benefit yang bisa sekolah dapatkan, saya pikir bahwa ketika ini dikembangkan, maka kita memperoleh keuntungan. Ada banyak kecepatan yang kita bisa dapat ya. Secara tidak langsung kita tertinggal sebenarnya dari banyak perguruan tinggi yang lain, dari banyak lembaga lain. Tetapi ketika kita mencoba memikirkan intergenerasi ini dan kita melaksanakannya, mengimplementasikan, kita sedang menyelesaikan beberapa kelihatannya mungkin hanya 1-2 masalah, tetapi secara tidak langsung kita akan menyelesaikan banyak masalah. Karena kita akan bisa menjadi lebih cepat, kita bisa akselerasi, kita bisa mengikuti perkembangan yang ada dan tetap juga dengan menjaga kualitas dari pendidikan kita. Nah, ranah mana saja saya pikir kita ada banyak hal yang kita bisa manfaatkan, baik dalam kelas, di luar kelas, di penelitian, di pengabdian, di lapangan, di pembinaan. Dan kemudian kalau soal jika pendidikan intergenerasi menjadi sebuah mata kuliah, saya lebih cenderung melihat bahwa bukan memunculkan mata kuliah yang baru, tetapi bagaimana kemudian memasukkan ini menjadi bagian dalam beberapa mata kuliah yang sudah ada. Seperti tadi homiletika intergenerasi, lalu liturgi intergenerasi dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa
pendidikan kita terus, situasi kita terus berkembang, kehidupan masyarakat terus berkembang, sehingga saya pikir kalau mengubah nama mata kuliah, bagi saya itu bukan sesuatu yang urgent, tetapi substansi dari mata kuliah itu yang kemudian kita perlu pikirkan, gitu. Sehingga ketika kalau tadi bicara tentang pengantar pendidikan intergenerasi, maka mungkin bagi saya tidak perlu ada mata kuliah pendidikan pengantarnya, tetapi bagaimana ini menjadi bagian dasar dari dasar-dasar kependidikan. Ada umpama mata kuliah dasar-dasar kependidikan, maka pengantar pendidikan intergenerasi adalah bagian mendasar, bagian utuh dari mata kuliah itu, gitu. Kemudian ketika hubungan antara psikologi dengan pendidikan intergenerasi, maka saya pikir tetap ini masuk dalam ranah psikologi perkembangan atau mungkin dalam sosiologi, karena sekarang saya lihat sosiologi yang diajarkan di kampus mungkin dalam sosiologi ya pengantar sosiologi, tetapi dalam konteks pendidikan mungkin kita sudah berpikir sosiologi pendidikan yang mengarah kepada pendidikan intergenerasi, begitu. Lalu strategi pendidikan ya itu masuk dalam strategi pembelajaran, sehingga bagi saya bukan membuat nama mata kuliah baru, tetapi memikirkan bagaimana konten mata kuliah itu relevan dengan konteks kita masing-masing, relevan dengan apa namanya siapa yang kita sedang ajar, dan siapa yang akan diajar oleh siapa yang kita ajar, begitu. Jadi kalau saya mengajar kepada mahasiswa dan mahasiswa itu akan berinteraksi di lapangan dengan masyarakat yang intergenerasi, maka mau tidak mau mereka harus belajar itu. Dan saya pikir ini dari saya, dari STT Simpson. Ini dalam bukan saya menyimpulkan dari apa yang diskusi kita, tetapi apa yang menjadi pikiran saya dari STT Simpson, begitu. Nah, oke, saya ada chat di sini dari rekan-rekan. Ini dari Pak Alfian, oke. Lalu Pak Putu boleh kirim di sini, boleh silahkan kalau rekan-rekan yang lain mau kirim di chat room boleh. Nah, ada Ibu Ana sampaikan, saya tidak tahu apakah di STT lain juga ada mata kuliah teologi dan praksis pelayanan gereja dan keluarga. Nah, di mata kuliah itulah saya menggali lebih dalam masalah pendidikan intergenerasi di gereja untuk mahasiswa MTH. Nah, kalau Ibu Ana memasukkan, ada mata kuliah di saat ya Bu, tentang teologi dan praksis pelayanan gereja dan keluarga. Nah, di sini Ibu Ana memasukkan, mungkin ini bisa menjadi gagasan buat kita. Mungkin kita perlu memikirkan pendidikan pak dewasa umpama. Kalau ada STT memiliki mata kuliah pendidikan Kristen dewasa, ini bisa memasukkan ranah pendidikan keluarga begitu. Lalu selanjutnya, oke, dari Ibu Nancy Tobing, selain akselerasi yang semakin baik, benefit lain adalah hubungan intergenerasi lebih sinergi. Ini saya pikir akan menjadi kekuatan ketika ada sinergi antar generasi. Nah, permasalahan intergenerasi dan antargenerasi di gereja adalah bagaimana merancang transisi fase-fase kehidupan sehingga generasi tidak tersegmentasi dalam kelompok generasi per grup usia saja. Nah, saya tadi ketika diskusi tadi dari Bu Ana atau saya lupa siapa tadi, ketika soal apa namanya senioritas dan junior itu. Nah, ini saya pikir kita tidak bisa hindari itu. Akan ada selalu senior dan junior. Kita tidak bisa hindari itu karena dalam konteks teman-teman di UKIM saja selalu ada kakak dan adik begitu. Tetapi bagaimana kemudian yang saya pikir kakak dan adik bisa saling melengkapi. Mungkin itu yang kita perlu pikirkan bersama ke depan. Nah, mungkin tambahan mata kuliah sebagai pengantar memahami pendidikan intergenerasi adalah teori generasi dan penerapan bagi PAK atau teologi. Nah, saya pikir kalau mendengar paparan dari Ibu Tabita kemarin, teori generasi itu adalah teori sosiologi, maka secara tidak langsung sebenarnya perlu penguatan pada mata kuliah sosiologi pendidikan itu sendiri.
bukan lagi kita berpikir soal sosiologi kota dan sosiologi desa. Situasi yang kita hadapi sekarang adalah sosiologi antar generasi begitu. Baik di kota maupun di desa mengalami masalah yang sama sekarang. Bukan kesenjangan antara kota dan desa sekarang, tetapi kesenjangan antara senior dan junior. Dan itu sebabnya saya pikir ini kita juga, tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa saling memberi masukan. Dari Ibu Ana ada bisa mata kuliah pembinaan warga gereja, saya pikir ini di banyak kampus ada dan kita bisa memasukkan substansi dari pendidikan intergenerasi dalam pembinaan warga gereja. Kemudian tantangan, Ibu Beatrix menyampaikan bahwa masih ada superioritas dari generasi tua. Kesiapan dosen untuk membuka diri dan menerima masukan generasi muda masih kurang. Mahasiswa bisa kebablasan, kurang menghargai dosen atau mahasiswa senior karena dianggap hanya teman. Kurang ada rasa hormat. Nah, itu sebabnya kalau tadi kita belajar dari teman-teman di UKIM, kakak adik itu masih kita tidak bisa hapuskan itu. Tetapi bagaimana kemudian kita membangun interaksi antara kakak dengan adik, adik menghargai kakak, menghormati kakak, tapi kakak menghargai adik. Semua akhirnya saling membangun satu dengan yang lain menghadapi, dan saya pikir ini kita harus pikirkan dalam pembinaan di mahasiswa kita begitu. Baik, tidak ada chat lagi yang masuk. Mungkin ada hal-hal yang diskusi yang kita ingin sampaikan di luar apa yang kita sudah sampaikan, apa yang terlewat dari poin, karena tadi kita berbincang, memang saya memulai dari poin 1, tetapi poin 2, 3, 4, 5 itu saya rasa mulai sudah terjawab dalam diskusi kita. Mungkin ada hal-hal lain yang belum terangkum dalam diskusi kita, belum kita bicarakan hari ini. Jadi memang kan masalah segmentasi itu sudah menjadi topik yang cukup ramai ya khususnya di Amerika ya. Karena itu ada beberapa gerakan untuk memikirkan bagaimana supaya generasi itu tidak tersegmen di gereja. Jadi misalnya anggota ke gereja itu terus langsung dikotak-kotakan, dikelas-kelaskan gitu, yang kecil, yang gede, yang tua, yang muda, langsung ada kelas-kelasnya. Waktu dia pulang mereka juga nggak berinteraksi sehingga keluarga nggak bisa berbaur dan menjadi keluarga. Dan saya rasa ini yang menjadi PR saya waktu saya mengajari pembinaan warga gereja, yaitu bagaimana gereja bisa membantu jemaat itu untuk transisi dari setiap fase kehidupan, dari anak ke remaja ke remaja gitu. Bukan berarti berbaur menjadi teman semuanya, enggak, tetapi ketika mereka masuk dari fase milestone satu ke milestone yang lain, mereka disiapkan untuk mengetahui peran mereka baik kepada peer group-nya maupun kepada generasi di atas atau maupun di bawahnya. Dan kemudian tadi masukan dari Pak Putu yang membuat saya juga berpikir lagi gitu ya. Benar juga ya, sebenarnya pendidikan intergenerasi di STT bukan berarti menghapus hierarki atau menghapus senior junior, tetapi bagaimana kampus ini mewujudkan keluarga Allah ya. Jadi tetap ada ayah rohani, ibu rohani, kakak rohani, adik rohani gitu. Tetapi bukan berarti setiap generasi itu tersegmen, namun bagaimana saling mendukung, saling support, saling menghargai satu dengan yang lain, gitu ya Pak Putu ya. Terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih. Betul. Jadi saya pikir kita tidak bisa hilangkan hierarki itu. Orang senior dengan junior kita tidak bisa hilangkan karena dalam konteks pemuridan pun pasti ada murid ada murid Tuhan Yesus yang dekat dengan Tuhan Yesus, ada murid yang lain yang tidak berarti mengistimewakan, tetapi dalam bagian ini ada bagian yang kemudian saya melihat kemarin ketika diskusi kita kemarin ada menyinggung soal pastoral sejawat. Dan saya kemudian bicara dengan mahasiswa saya kemarin, saya bilang, kenapa kita tidak berpikir soal pastoral sejawat? Umpama kalau
kita mau bicara dengan mahasiswa, dengan anak-anak muda sekarang, ketika kita mau bicara dengan anak-anak muda dan anak muda sudah perbincangannya K-pop, lalu kita generasi lama belum berpikir tentang, tidak terlalu memikirkan soal K-pop, lalu dalam konteks pastoral ada gap pola berpikir, dan itu sebabnya kita perlu ada yang lebih dekat dengan kita mentoring dia, dan dia yang kemudian berbicara dengan temannya. Dan ini membuat ada sinergi. Kita tetap ada intergenerasi, karena kemudian ada dari generasi mereka yang kita siapkan untuk menjangkau generasi mereka itu. Dan itu yang saya pikir. Nah, kemudian saya baca kembali ada chat masuk dari Pak Andreas Pujiono, pendidikan atau relasi intergenerasi terlihat juga dalam pembelajaran menggunakan metode peer teaching, di mana satu sama lain memberi dan menerima baik informasi, pengetahuan, atau skill. Saya pikir akan memperkaya. Betul, Pak. Jadi kalau kita bisa saling memberi dan menerima, itu akan menolong, dan mau tidak mau kita harus memberi, tapi juga mau tidak mau kita harus menerima. Saling memberi dan saling menerima, yang jelas kita bisa menerima sesuatu yang membangun dan memberi sesuatu yang membangun. Lalu, oke, ini dari Maria Sihombing, Bapak Ibu yang lain boleh pendapatnya tadi dikirim di grup ini, di chat, karena jaringan saya kurang bisa dengar. Oke. Lalu Ibu Betrik sampaikan mahasiswa akan mendapat ini benefitnya, mendapat mentor atau keteladanan dari dosen dan seniornya. Dosen dan generasi tua bisa belajar teknologi informasi dan kosakata baru dari generasi muda. Ada kemajuan di berbagai bidang kehidupan kampus dan gereja, sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dosen-dosen muda akan mendapat akses untuk studi lanjut dan mengurus kepangkatan akademik dengan mudah karena ada support dari generasi lebih tua. Mudah bagi pemimpin di kampus untuk menggerakkan sivitas akademika dalam mencapai visi dan misi dan mendapat akreditasi yang lebih baik. Generasi tua dapat menghasilkan pemimpin baru dari generasi muda. Ya, ini berarti ada proses, ada sinergi, ada mentoring dari generasi tua dan ke generasi muda, dan memang saya berpikir kalau ini dilakukan berarti ada saling percaya. Itu satu bagian yang kita perlu bangun juga dalam pendidikan antar generasi, ada saling percaya antara generasi tua dengan generasi muda begitu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Yang ingin sampaikan pendapatnya, silakan melalui chat atau Pak Devi Soisa, silakan. Ya, terima kasih Pak Putu. Saya dari tadi menyimak apa yang disampaikan. Sepertinya memang pergumulan masing-masing sekolah itu punya kemiripan. Dan bagi saya ada satu persoalan yang memang mesti harus dijembatani terkait dengan bagaimana, apalagi soal nomor 2, soal tantangan besar mengembangkan pendidikan intergenerasi. Ketika terjadi gap, maka menurut hemat saya sepertinya kita harus melakukan reformasi mindset. Karena mindset kita yang dulu itu, dia sepertinya terus-menerus hidup. Bahkan itu hidup bukan hanya di kalangan tua muda, dosen senior junior, tapi dalam pengajaran pun sepertinya dosen itu seperti yang harus benar-benar menggurui, dan mahasiswa itu hanya cukup mendengar. Bila ada sesuatu yang baru yang dia ungkapkan, seringkali itu bila tidak sesuai maka dianggap itu tidak bisa. Tidak bisa diterima, dan apa yang disampaikan itu harus didengar. Sehingga bagi saya ya mindset ini sangat mempengaruhi kita nanti dalam bagaimana bisa mengembangkan pendidikan intergenerasi. Itu hal yang pertama, Pak. Hal yang kedua adalah terkait dengan itu, maka pendidikan yang tadi disampaikan bagi saya
topik dan substansi yang mungkin diperhatikan di situ dalam pendidikan adalah kalau misalnya ada tadi pak dewasa atau pak anak, ya persoalan pendidikan karakter itu hal yang penting karena sepertinya karakter antara satu generasi dengan generasi yang berikut ini berbeda karena mungkin cara mendapatkan didikan juga berbeda. Dan bagi saya memperkuat itu semua supaya bisa terjadi saling mengerti satu dengan yang lain. Generasi satu yang lain, maka memperkuat pendidikan karakter menurut hemat saya itu hal yang utama dalam menjembatani generasi dan bisa diimplementasi dalam pendidikan intergenerasi. Saya kira mungkin itu dua hal yang bisa saya sampaikan Pak terkait dengan materi yang kita bahas di kelompok ini. Makasih Pak Putu. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya baca ada chat 2 masuk. Dari Ibu Rini, benefit ya ada kenyamanan di kampus, suasana persatuan juga terasa, dan ini menjadi promosi sekolah, sehingga karena yang dipromosikan sekolah adalah mahasiswa itu sendiri. Lalu dan ini memotivasi anak-anak muda untuk bisa masuk di STT. Lalu dari Ibu Nancy Tobing, tantangan pokok yang kita perlu pahami bersama adalah pembatasan definisi antar generasi, intergenerasi, dan multigenerasi. Menurut saya intergenerasi lebih condong pada hubungan dan relasi yang terbangun dengan pembatasan hanya pada sebutan panggilan sebagai satu bentuk rasa hormat. Jadi dalam perkuliahan seandainya kita setuju ada mata kuliah khusus, kita belajar teori generasi sebagai satu pemahaman utuh untuk membangun satu hubungan atau relasi yang membangun. Nah, ya ini dari Bu Irawati bahwa setuju bahwa senior junior tidak bisa dihilangkan, apalagi konteks kita di Indonesia. Budaya menghargai dan menghormati orang lebih muda. Jadi yang paling penting adalah persoalan kepercayaan kepada generasi yang lebih muda. Dan dari Krisda Mahdalan Sinaga, ada kalanya dosen muda menuntut dosen senior menjadi orang yang sempurna dan dosen senior menjadi standar bagi dosen muda. Dampaknya adalah relasi dosen muda dan dosen senior terganggu dan akhirnya pendidikan tidak maksimal. Saya mungkin mau tanggapi bagian ini. Saya ketika mempelajari dalam konteks Matius 28 itu, saya kemudian melihat bahwa ketika Tuhan Yesus bicara jadikanlah segala bangsa muridku, maka dalam bagian ini sebenarnya standarnya hanya satu, tidak ada yang lebih superior di situ. Semua standarnya murid, mau junior, mau senior, murid senior, murid junior, semua statusnya adalah murid yang sama-sama belajar. Nah, ini yang kemudian kita harus bangun sebenarnya. Semua saling belajar, semua saling menghargai satu dengan yang lain sebagai murid Kristus, dan Kristus kemudian menjadi pusat dari belajar kita itu sendiri. Baik, begitu. Baik, sebelum Bapak Ibu kalau masih ada yang didiskusikan silakan. Kalau tidak ada, saya mungkin akan meminta. Saya Pak Putu dari Ya, STT Tentena terakhir. Oke. Ya Pak Putu. Ya, silakan Pak. Ya, jadi memang substansi dalam pengembangan pendidikan Kristiani intergenerasi itu tidak boleh, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak, tidak boleh ada salah satu generasi yang mendominasi begitu Pak Putu ya, dan Ibu Bapak. Semua generasi harus sederajat dalam berpartisipasi dan mendapatkan ruang yang sama seperti itu. Semua generasi ya mendapatkan tempat yang sama, seperti saya di STT Tentena sebagai dosen muda, ya kita mendapatkan tempat yang sama walaupun hierarki itu ada dalam dunia kampus. Jadi tidak ada yang tersisi atau termarginalkan seperti itu Pak Putu, terasingkan seperti itu. Jadi semua menikmati kehidupan yang menyenangkan, kita bergembira bersama dalam konteks era revolusi industri 4.0. Saya melihat tidak hanya pendidikan Kristiani saja yang membutuhkan suatu perspektif pendidikan intergenerasi, tetapi saya melihat secara holistik bahwa kita hidup itu harus semestinya dalam bingkai pemikiran pendidikan Kristiani, pendidikan intergenerasi itu.
Maka ya kita sebagai dosen, pengajar maupun warga jemaat seperti itu ya, kita harus memakai suatu perspektif intergenerasi itu dalam kehidupan kita secara holistik. Mungkin itu dari saya ya, utusan STT di KSTTNTNA Pak Putu terakhir, dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pak Putu, boleh? Ya, Boleh. silahkan. Ya, selamat siang. Saya Alfian Kumimbin dari Pasca Sarjana UKI Tomohon. Bicara, saya kira pergumulan kita rata-rata sama. Cuma saya teringat kalau bicara relasi dan dosen, mahasiswa dan dosen mungkin bisa hierarki pada poin-poin tertentu memang agak sulit dihilangkan sebagaimana pendapat teman-teman, tapi mungkin dapat diminimalisir antara lain dengan yang tadi malam saya sempat bercakap-cakap dengan kawan-kawan di Pasca Sarjana, dan memang tempat kami belum secara eksplisit bicara tentang pendidikan intergenerasi. Tapi ketika ikuti diskusi, rupanya gejala-gejalanya sudah ditemukan. Meski harus disadari memang dominasi baby boomers, gen baby boomers masih cukup menguasai meski agak fleksibel. Nah, kami mengusulkan kemudian pengembangan relasi dosen dan mahasiswa yang memang sudah dihidupi selama ini adalah model relasi sahabat. Saya kira itu juga yang Yesus bicarakan dalam Yohanes, no longer servant. Aku tidak memandang kamu lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Ada batasan-batasan yang perlu secara strict kita itu, tapi relasi itu akan lebih membangun. Memang keuntungan yang muda biasanya cepat, akselerasinya cepat sekali. Tapi kadang-kadang yang senior perlu pada titik-titik tertentu menginjak rem agar ini tidak justru saking terlalu cepat, blong akhirnya. Nah, ini kita perlu pertimbangkan. Sambil saya pikir adalah jangan-jangan sampai kita justru terlalu menitik beratkan pada gen milenial yang jadi booming sekarang. Dan kita abai bahwa realitas sekolah-sekolah teologi kita masih diwarnai oleh baby boomers. Dalam hal ini dosen-dosennya sebagian besar masih pada ranah itu. Nah, kalau kita mau paksa semua harus menyesuaikan dengan milenial, justru yang baby boomers yang masih dominan ini tercecer, dan bisa jadi gapnya semakin terbelah ketika kita masih menekankan pada satu gen saja. Sehingga perlu dipikirkan, justru saya duga-duga jangan-jangan itu kenapa daftar hadir sesi 7 ini Persetia minta insi tentang tanggal lahir. Sebelum-sebelumnya kan tidak. Mungkin Persetia juga membuat pemetaan. Saya duga-duga saja. Jangan-jangan memang yang masih menguasai sekolah-sekolah teologi itu masih gen yang senior-senior, dan kita nggak bisa seolah langsung kita beralih karena zaman sudah berubah. Nah, yang justru perlu dipikirkan model pendidikan seperti apa yang tidak mengeksklusi tetapi mengembrace semua gen ini. Nah, terakhir ke poin 5, agaknya tidak begitu sepakat kalau pendidikan intergenerasi ini berdiri menjadi satu mata kuliah. Yang justru mungkin bisa kita lakukan, di tempat-tempat tertentu misalnya ini berdiri jadi satu mata kuliah, jadi mata kuliah opsional, hanya dikontrak oleh mahasiswa yang konsentrasi PK misalnya. Tapi mungkin yang bisa lebih dipikirkan bagaimana ini menjadi model, menjadi paradigma yang harus dihidupi, sehingga semua mata kuliah harus punya yang disebut Pak Suwisa tadi, mungkin harus punya mindset intergenerasi. Ini harus terinternalisasi ke semua mata kuliah, yang jangan-jangan kalau kita batasi ke satu mata kuliah justru ini jadi disempitkan begitu. Padahal kan cakupannya luas. Bagaimana semua mata kuliah itu, semua dosen itu punya perspektif intergenerasi bahwa yang dia hadapi bukan cuma satu generasi. Mungkin begitu. Jadi kami tidak terlalu di Pasca Sarjana kami tidak terlalu sepakat kemudian ini berdiri sebagai salah satu mata kuliah saja, tapi ini jadi paradigma di semua mata kuliah yang tentu prosesnya kan perlu waktu ya, perlu waktu. Karena itu menunggu misalnya hal yang penting juga adalah kaderisasi yang kadang-kadang agak sulit jalan di sekolah-sekolah kita. Kalau mau berhadap kaderisasi itu
kaderisasi berjalan dari si dosen, ada dosen yang perspektifnya terbuka, tapi ada dosen yang dia pikir tidak. Saya tidak mau kader orang supaya sampai kapanpun dosen mata kuliah ini hanya saya saja yang mengajar. Atau proses kaderisasi yang ya macam-macam. Oh ini karena dekat dengan saya, ini saudara saya, ini itu kan proses kaderisasi itu harus berjalan. Kalau kita lihat beberapa sekolah teologi di Indonesia sebetulnya itu sudah jalan sangat maksimal. Malah sampai 3-4 generasi sudah dipersiapkan untuk kaderisasi dosen yang sangat maksimal. Tentu ini perlu waktu yang sangat panjang, tapi tidak ada salahnya kita memikirkan itu dan merekomendasikan itu untuk Persetia. Pak Putu, terima kasih banyak teman-teman semua. Salam sehat dari Manado, Sulawesi Utara. Baik, terima kasih Pak Alfian. Saya setuju bahwa ini Pak Agus juga chat saya bahwa saya setuju kita tidak memunculkan mata kuliah baru ya, tetapi kita lebih seperti yang saya katakan tadi, substansi dari beberapa mata kuliah itu kita beri tekankan, maka secara tidak langsung ini paradigmanya kemudian adalah paradigma intergenerasi begitu. Dan sisi lain juga yang kita harus perhatikan adalah generasi baby boomers itu atau generasi senior, saya lebih mudah menyebut senior dan junior. Generasi senior itu cenderung akan merasa terancam ya. Terancam dengan kehadiran memboomingnya generasi junior yang jauh lebih cepat gitu. Itu sebabnya saya dari awal katakan bagaimana menghormati dan menghargai itu menjadi bagian paradigma yang kita harus bangun. Baik junior dan senior itu saling menghormati dan menghargai, tidak akhirnya ada kita singkirkan dan menyingkirkan gitu. Tetapi bagaimana kemudian membangun kebersamaan dalam keragaman ini. Atau mungkin kita bisa menyebutnya sebagai merayakan bersama keragaman ini begitu di dalam dalam kegiatan pendidikan kita. Dan baik di dalam kelas maupun dalam konteks pembelajaran di dalam kelas. Dan memang ini menarik ya. Ya, ini ada dari Bu Ana, lalu pendidikan, kemudian dari Bu Rona. Oke, sudah terintegrasi. Lalu oke, kalau dari Bu Beatrix, kalau ini belum dipahami maka ini perlu dijadikan mata kuliah secara khusus. Konsep pendidikan mencakup definisi, ruang, faktor, atau mungkin kalau ini belum dapat ruang dalam mata kuliah khusus, kita bisa memasukkannya dalam kuliah-kuliah umum sehingga ini bisa memberi banyak wawasan bagi rekan-rekan yang lain. Baik Bapak Ibu, saya tidak bisa selesaikan semua ini karena ini kita sudah 5 menit lagi akan berakhir diskusi dalam kelompok ini sehingga kita bisa kita akan menyimpulkan bersama, lalu nanti saya pikir dalam diskusi ini kita sudah mulai menyimpulkan bersama, lalu nanti kita akan merangkumnya menjadi satu rekomendasi bagi Persetia dari kelompok ini. Baik, bolehkah Saudara Maria Sihombing menolong saya? Ya, terima kasih Bapak Ketua. Dari tadi sudah sangat banyak ya, sampai saya ketinggalan juga. Tapi mungkin beberapa poin-poin penting saja yang mungkin saya sampaikan dari hasil yang sudah Bapak Ibu sekalian tadi diskusikan mengenai pendidikan intergenerasi ini ya. Yang pertama tadi mengenai implementasi pendidikan intergenerasi di sekolah-sekolah, memang kita melihat bahwa kondisi intergenerasi ini sudah ada dan sudah terjadi di sekolah-sekolah teologi yang walaupun secara implisit tidak dimasukkan dalam kurikulum, tetapi jiwa dari intergenerasi ini sendiri sudah ada, sehingga kita bisa melihat implementasi-implementasi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dalam hal pendidikan intergenerasi ini seperti pembelajaran di dalam kelas yang berlangsung hingga pada saat ini, di mana dosen bukan lagi sumber pengetahuan utama, tetapi pada saat ini mahasiswa sudah diberikan ruang ataupun kebebasan dalam mencari jawaban dari setiap pembelajaran, dan
dosen sebagai fasilitator. Oleh karena itu, dengan model-model seperti ini akan menghadirkan pembelajaran yang ramah generasi, karena mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari dosen, tetapi juga dosen mendapatkan pengetahuan dari mahasiswa. Dan dari hal ini akan menghadirkan tidak ada lagi gap antara dosen dan mahasiswa, dan interaksi yang baik antar setiap generasi akan semakin terjalin. Kemudian juga implementasi dalam kebebasan mimbar akademik yang diberikan kepada setiap generasi-generasi. Lalu penelitian-penelitian dosen di lapangan yang selalu melibatkan mahasiswa, sehingga ketika penelitian itu dijadikan sebagai buku karya ilmiah, nama mahasiswa pun dicantumkan di dalamnya. Kemudian ada pelayanan misi ataupun pelayanan mission trip yang melibatkan berbagai macam intergenerasi untuk menghadirkan interaksi dari setiap generasi. Kemudian juga tadi saya ambil yang dari Bapak yang dari Papua, ada program pelayanan antar semester. Kemudian kehidupan berasrama, di mana adanya pembauran dari mahasiswa-mahasiswa setiap angkatan ataupun setiap semester, dan juga mahasiswa-mahasiswa diberikan orang tua angkat ataupun bisa dikatakan orang tua rohani. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dalam pengimplementasian pendidikan intergenerasi di setiap sekolah-sekolah. Lalu kemudian tantangan-tantangan dalam mengembangkan pendidikan intergenerasi, saya simpulkan di sini dari setiap apa yang Bapak Ibu sampaikan. Yang pertama itu mengenai hierarki, ya. Memang tidak bisa dipungkiri mengenai soal patrialistik ini, soal superioritas dari senior ke junior, ya, karena memang masih ada sifat-sifat itu dari generasi-generasi baby boomer ataupun juga generasi-generasi X. Kemudian kemampuan teknologi yang sempat tadi saya dengarkan dari beberapa yang disampaikan dosen-dosen ataupun generasi tua, ternyata masih banyak kesulitan dalam menggunakan teknologi yang ada, sehingga ketidakmampuan ini mengakibatkan proses-proses interaksi itu kurang terjalin dengan baik dengan generasi-generasi muda. Kemudian juga mengenai keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh sekolah ketika pendidikan intergenerasi itu diterapkan. Yang pertama mentoring, ya, mahasiswa dan juga generasi muda akan mendapatkan mentor ataupun keteladanan dari dosen ataupun seniornya, dan juga sebaliknya generasi tua akan mendapatkan ilmu yang baru atau belajar teknologi informasi dan kosakata yang baru dari generasi-generasi muda. Kemudian keuntungan yang didapatkan juga ada sinergi, di mana interaksi yang terjadi antara generasi-generasi akan menghadirkan interaksi yang semakin baik, sehingga dalam hal ini akan menimbulkan kenyamanan di kampus ataupun suasana persatuan antara generasi muda dan generasi tua. Dan juga benefit yang bisa didapatkan bisa lebih gampang untuk mempromosikan kampus, karena akan jauh lebih efektif sebenarnya kalau misalnya yang mempromosikan kampus adalah mahasiswa-mahasiswa dan juga alumni-alumni yang ada. Dan biasanya bahasa atau kosakata yang digunakan oleh generasi-generasi muda akan lebih gampang menarik orang-orang yang ada di luar sana untuk tertarik melihat sekolah-sekolah teologi. Kemudian pendidikan intergenerasi ini juga jikalau dikembangkan di sekolah-sekolah akan banyak mendapatkan kecepatan untuk menyelesaikan masalah-masalah di berbagai sekolah-sekolah tinggi teologi. Kemudian ranah-ranah yang bisa kita gunakan untuk melakukan pendidikan intergenerasi ini dari yang saya simpulkan ada 3 ranah formal, yaitu pendidikan di dalam kelas, kemudian ranah informal misalnya juga ekstrakurikuler, kemudian ranah non formal yaitu pengabdian kepada masyarakat ataupun penelitian-penelitian. Lalu kemudian bagaimana kalau pendidikan intergenerasi ini menjadi sebuah mata kuliah? Dari yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi, di sini masih ada 2 pendapat ya Bapak Ibu ya. Ada yang setuju pendidikan intergenerasi ini dijadikan sebagai mata kuliah, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak perlu untuk membuat mata kuliah khusus untuk pendidikan intergenerasi, tetapi memunculkan
ataupun memasukkan dan mengembangkannya di dalam mata kuliah yang sudah ada, sehingga pendidikan intergenerasi menjadi bagian mendasar ataupun menjadi bagian yang utuh, seperti dalam mata kuliah yang sudah ada menjadi liturgi intergenerasi, homiletika intergenerasi, ada juga pendidikan agama Kristen dalam masyarakat majemuk, tapi juga seperti yang saya katakan dalam catatan saya, bahwa pendidikan intergenerasi juga perlu dibuatkan menjadi sebuah mata kuliah khusus ya, sehingga topiknya mulai dengan konsep pendidikan intergenerasi mencakup definisi, ruang lingkup, faktor-faktor yang mempengaruhi, latar belakang munculnya pendidikan intergenerasi. Kemudian topik lain adalah teori-teori yang mempengaruhi pendidikan intergenerasi, kemudian model dan metode pendidikan intergenerasi di sekolah, di gereja, dan di masyarakat, lingkupan pemerintahan, politik, ekonomi sosial, militer, dan lain-lainnya. Sehingga mengubah mindset tidak bisa terjadi cepat, ada prosesnya, dan proses melalui pendidikan yang terencana. Hanya itu saja rangkuman-rangkuman dalam catatan saya dari yang Bapak Ibu telah sampaikan. Mungkin masih ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Ya, terima kasih Saudara Maria. Bapak Ibu mungkin ada yang lain yang belum? Kalau sudah, kita bisa kembali ke room utama karena Bu Lenta sudah sampaikan ini waktu sudah lewat. Baik, kalau tidak ada kita akan sampaikan nanti Saudari Maria akan sampaikan hasil diskusi kita ini di room utama dalam pleno. Begitu. Nanti kita support. Mungkin ada yang kurang jelas ketika dalam diskusi di room utama kita bisa saling mendukung, menanggapi, dan mempertajamnya. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan untuk keluar dari room. Nanti bisa langsung bergabung kembali di room utama. Begitu. Makasih banyak Pak Putu. Yuk. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Putu. Terima kasih Pak Putu. Sama-sama. Sampai jumpa di ruang utama.